Ini mau bertanya tentang Al-Maidah 110, Pak. 10? Iya. 110? Iya. Yang hubungannya dengan Baldatun Toibatun itu di zaman Nabi, di zaman ibunya Isa, Ibu Maryam. Itu apakah pemberian makanan itu juga termasuk itu juga, Pak? Baldatun Toibatun itu maksudnya kan Nabi dijamin sama Allah toh makanan ya, itu sudah Nabi tersedia. Iya, ibunya. Oh, ibunya ya. Iya. Ya. Apakah itu juga termasuk bisa dikatakan Baldatun Toibatun ini, Pak? Ya betul. Ya, aja. Bagus. Jadi itu lahir, kemudian ketika diundi yang bisa mengasuh ternyata Nabi Zakaria, gitu ya. Kemudian ketika Zakaria merawat Maryam kecil di Baitul Maqdis, ya, salah satu misalnya di sini katanya Baitul Maqdis, mungkin di samping saya ada kamar kerjanya Nabi Zakaria sebagai takmir yang imami, yang azan, yang macam-macam itu Zakaria, ya. Kemudian mimpin sholat juga Zakaria, gitu ya. Kemudian ketika sehari-hari Zakaria itu adalah petani dan peternak, ya, dia di kebun, di sawah, ya, mesti ternak macam-macam. Ketika siang dia akan menyiapkan, mengirim makanan dari yang dibeli di luar, ya. Tiba-tiba dia kaget karena di pojok itu ada makanan yang tidak pernah dilihat oleh Zakaria, gitu kan? Tidak pernah Zakaria melihat makanan dari mana, buah-buahan sebanyak itu, dan nggak pernah ada di Palestina, itu nggak ada buah seperti itu. Apa jawaban Maryam? Itu temanmu yang ngirim. Siapa yang tunjuk itu? Siapa yang tunjuk Maryam kecil? Siapa? Ada yang paham nggak? Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam. Dia yang ngirim temanmu, katanya. Jibril alaihissalam. Dia ngaku si teman. Yang dimaksud temannya Nabi Zakaria itu adalah Jibril alaihissalam. Ketika terjadi berdialog antara Maryam dan Jibril, kamu siapa? Aku sahabatnya Nabi Zakaria, suruh ngirim sini. Nah, itulah. Seperti itu juga makanan surga, Bu, sama dengan yang dikirim Bani Israel yang minta tadi bukti bahwa engkau Rasul Isa, maka turunkan hidangan dari langit, aku lapar. Sekelompok orang itu kirimkan dari surga turun, itu ya, itu sama, Bu, bagus. Hari itu Ibu lagi ada? Gak ada? Alhamdulillah, singkat padat ringkas juga yang pertanyaan ini. Dari sebelah sini terakhir, monggo. Nggak ada lagi yang terakhir, monggo. Iya, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian cerdas, terus ada yang bertanya, sehingga kajian ini jadi itu. Saya sangat senang sekali di layar tampilkan tajwidnya. Pertanyaan, apa cukup nak nerangi tajwid satu ayat saja? Ada tajwidnya. Saya senang sekali melihat tajwid di situ. Kata kerja. Tajwid itu sudah disampaikan di situ, ada tajwidnya. Pertanyaan yang pertama adalah ayat 103, 104. 104. Ayat itu adalah berisi tentang tradisi jahiliyah. Unta-unta itu ada basiro, ada ham, ada saibah, itu adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah sekarang di Indonesia dilestarikan, terutama Kiai Slamet, bukan Slamet Jaimun ya. Kiai Slamet Solo itu adalah sama dengan tradisi jahiliyah. Pertanyaannya, ketika kita melihat tradisi jahiliyah itu, kita membiarkan, kita ikut,
atau kita melestarikan jaga itu. Hukumnya bagaimana bagi seorang muslim ketika melihat itu? Satu. Yang kedua, ayat 106-107 baca itu. Saya senang kajian seperti ini. Ayat 106-107 adalah perintah membuat wasiat sesuai dengan SOP. Wasiat dibuat, ada 2 organisasi dan organisasi itu mengangkat sumpah menurut ayat 106-107 yang saya ketahui. Ada sebuah ilustrasi seorang keluarga, dia sudah membuat wasiat seperti itu yang disaksikan dan di depan notaris. Ada ilustrasi seorang keluarga yang kaya mewasiatkan rumahnya 2 untuk anak putrinya, sedangkan rumah yang 1 untuk anak laki-lakinya. Karena anak yang putri tidak disekolahkan, sedangkan anak yang 1 disekolahkan sampai perguruan tinggi. Ketika keluarga itu bapak dan ibunya meninggal, maka terjadi sengketa. Si laki-laki minta bahwa warisan sesuai dengan faraid laki-laki 2 kali lipat. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan wasiat yang sudah dinotariskan dan faraid mana yang harus dilakukan bagi seorang muslim? Mohon penjelasan. Ya, baiklah, unta betina yang telah serah 5 kali dan anak 5 itu jantan, ya. Lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, ya. Maksudnya tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil esnya. Ini kan kepercayaan jahiliyah, ya. Yang kedua dari unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran sesuatu najar, ya. Seperti jika seorang Arab banyak akan melakukan satu atau jalan yang barat, maka biasa bernajar akan menjadikan bernajar saibah bila maksud atau benar dengan sama. Ini bernajar, ya. Jadi kalau cerita-ceritakan panjang tafsirnya, tapi ininya seperti itu, ya. Karena ini keyakinan jahiliyah. Wasilah seekor domba betina melahirkan anak kembar yang dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut wasilah, tidak disembelih dan diserahkan kepada berhala. Jadi berhala juga keyakinan jahiliyah. Nah, unta jantan yang tidak boleh diganggu-gugat lagi karena telah dapat menghamili unta betina 10 kali. 10 kali, ya. Perlakuan terhadap bahaya saibah masyarakat dalam halnya adalah yang Arab jahiliyah, gitu ya. Ini kita paham, jadi kita masih sebagai satu referensi, ya. Hanya sebagai referensi. Nah, kemudian yang tadi masalah hukum faraid, saya tulis di buku fikih, ya. Jilid 1 masalah di hasil juga dari masih sebelum lain, ya. Zaman-zaman awal, ya. Ketika waktu bangun sudah belum gabung. Jadi faraid yang 1 di situ, kalau warisan itu sudah ditulis dinotariskan secara hukum positif, ya, namun bertentangan dengan hukum waris faraid yang asli, batal berhukum, ya. Nah, untuk apa? Untuk membenteng itu, memakai itu agar tidak batal berhukum apa? Judulnya bukan waris, tapi hibah. Jadi kumpulkan keluarga, kumpulan rapat, anak 1 kamu ini mau yang ada sekian-sekian, anak 2 ini hibah. Hibah boleh dinotariskan, hibah, ya. Semua tanda tangan hibah boleh. Karena hibah itu berarti orang tua mesti hidup, hibah namanya.
Kalau orang tua sudah mati namanya waris, hukum waris, berlaku hukum waris. Hibah ini kalau sudah disepakati ketika masih semua sudah mukawaf, sudah sama-sama akal sehat, berdasarkan agama hukumnya ada, semua sudah, maka yang nomor salah. Karena kamu sudah mukawaf, sudah bertanggung jawab, ya, itu banyak terjadi di Indonesia. Saya pernah melerai seperti itu ya, pernah. Orang tuanya masih hidup dibaca macam-macam. Kemudian ketika suatu hari ada si anak nomor 3 ini cewek ngeyel waktu itu mengkono masalah yang pinggir kono gitu kok protes gitu lah. Tapi karena sudah terlalu banyak kita mau bertanya. Suatu hari perkembangan zaman ya apa yang terjadi? Tanah tadi, sawah tadi menjadi jalan tol. Lihat mahalnya barang main. Dia dapat uang ya, keluarga yang dulunya hibahnya sama kita. Aku tidak bagian lah. Kamu dapat uang banyak ini. Lah dulu kan saya juga protes kan, kamu enggak ngasih saya. Nah ini tergantung dari keikhlasan yang mana tadi itu mau beli ya boleh enggak ya apa-apa enggak dosa ya. Jadi sekali lagi kalau hukum hibah beda dengan hukum waris ya. Hibah berarti sesuai dengan kesepakatan keluarga itu mudah dinotariskan itu selesai ya. Semua sudah mukawaf, sudah punya akal dan sudah bisa berbuat mana yang baik mana yang benar itu sudah tahu bahasa ya. Jadi kalau itu ada tutur menutup salah maka sudah dibahas ya, sesuai dengan ibadah. Bagian itu ya, bagian cukup pada bagian ini kita akan coba lagi pekan depan Pak Kiai Umar. Kalau kita uraikan pakai ilmu Nausoro setino orang laku. Tanya itu Ustadz itu Ustadz berbobot. Dia bisa belajar dulu pernah belajar Nausoro jadi mantap kan. Kalau bicara Nausoro, waduh banyak luar biasa. Jangan kita sudah berikan ya kita memberikan pengetahuan sedikit yang penting pada jawabnya juga semua sekali. Kurang lebihnya berikan saya minta maaf pada hal yang kurang berkenan, ada salah dari saya, ada benar dan Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu salah satu dari teman-teman surga. Bosan kita dengarkan kajian yang disampaikan Bapak Haji Muhammad Umar As-Siddiq. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat itu kita amalkan dan kita dakwahkan kepada semua orang. Dan untuk kesimpulan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.